Saksi Prayogi mengungkapkan Kuat Ma'ruf sempat menitipkan 2 bilah pisau kepadanya sebelum menjalani pemeriksaan polisi. Sementara saksi Daden bersaksi jika Ricky kebingungan usai penembakan Joshua. Baik, saudara ya. Saudara ada belakangan dititipi pisau oleh si Kuat. Siapa yang mulia? Malam. Kapan itu? Malam sebelum Om Kuat mau dibawa diperiksa kalau tidak salah itu yang mulia. Malam itu tanggal berapa? Malam kejadian yang mulia, tanggal 8. 8. Siap. Jam berapa? Saya lupa yang mulia, kurang lebih hampir jam 9 kalau tidak salah. 9. Jam 9 Saudara sekitar. dititipi pisau. Pisau apa itu? Dititipin pisau sama HT yang mulia. Kurang lebih pisau seperti pisau dapur kecil yang mulia. Seperti pisau, ada dijadikan bukti? Ada. Bisa di berapa buah? Seingat saya ada 2 bilah. 2 buah pisau yang mulia. Pisau dan Pisau dan apa tadi? HT yang mulia, HT kecil. Pisau ya, si Kuat ya, boleh lihat ya. HT. HT. Siap. HT. Alat komunikasi. Ini pisaunya. Dibuka aja. Saya lupa yang mulia tapi kurang lebih seperti ini. Bentuknya Kecil. seperti ini. Siap. Ya. 2 buah itu ya. 2 bilah. Baik. Seperti semacam ini yang mulia. Ya, silakan duduk. Dititipkan. Itu dititipkan di mana? Waktu itu saya papasan sama Om Kuat di depan gerbang, pinggir jalan yang mulia. Di pas parkir mobil, depan mobil. Di luar. Siap. Apa yang disampaikan terdakwa Kuat kepada saudara? Om Kuat hanya ketemu saya pas papasan, Om dipanggil. Tiba-tiba terus saya dipanggil Om Kuat. Tiba-tiba langsung menyerahkan saja yang mulia, dikeluarin dari tasnya gitu yang mulia. Ayo, menyerahkan itu. Siap. Kok saudara bisa berkesimpulan itu dititipkan? Hanya bilang tolong Om titip taruh ke dapur, itu aja yang mulia. Kurang lebih seperti itu nyampaiannya. Kalau Om ditaruh di dapur. Siap, kurang lebih seperti itu. Itu. Akhirnya saudara taruh di dapur juga? Taruh dapur. Taruh di dapur juga. Langsung saya taruh dapur yang mulia. Setelah itu si saudara Kuat kemana? Saya kurang tahu yang mulia, waktu itu seperti sama saudara Richard, sama Bang Ricky, sama Om Kuat kayak mau dibawa untuk diperiksa yang mulia malam itu. Mau diperiksa. Siap, kurang lebih seperti itu yang mulia. Oke, sudah ya. Tapi saya mau tanya sama si Daden, masih ingat. Saudara kan setelah kejadian saudara melihat si Ricky mondar mandir ya? Siap. Saudara bingung itu ya? Siap. Kapan itu? Itu setelah saya mendengar gerbang pintu saguling terbuka yang mulia pada saat itu. Ya kan terbuka. Siap. Akhirnya si Richard itu ketemu sama saudara. Siap, saya ketemu. Ketemu di mana? Di ruang nonton TV belakang yang mulia. Apa yang dilakukan Richard itu? Saat itu saya bertanya, nyari apa Bang? Ricky ya? Siap Bang Ricky. Ricky bukan Richard ya? Siap, Ricky ya? Ricky. Saya cari apa Bang, kurang lebih seperti itu. Terus tapi Bang Ricky tidak menjawab. Kemudian saya ketemu lagi pas saya keluar gerbang, Bang Ricky sedang naik motor. Saya bilang, Bang mau kemana? Saya bilang gitu. Bang Ricky hanya menjawab buka masker, nanti ya Den. Seperti itu aja yang mulia. Kan saudara mengatakan seolah-olah seperti orang bingung. Siap, betul yang mulia. Apa yang saudara perhatikan Siap. sehingga si Ricky ini seperti orang bingung, sehingga saudara menganggap bahwa dia itu seperti orang bingung? Mondar mandir aja yang mulia di depan saya gitu. Kan di TV itu ada meja, terus kayak mencari sesuatu apa gitu, terus tapi nggak jadi. Terus saya masuk, saya tidak lihat lagi. Mondar mandir bolak balik begitu? Iya, kurang lebih 2 kali yang mulia. Terus saya ke kamar, saya tidak kembali dari kamar, saya nggak lihat lagi Bang Ricky. Nah, saya ketemu lagi di depan gerbang pas Bang Ricky mau naik motor.
Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan pakar psikologi forensik Mas Reza Indragiri. Mas, tadi kita melanjutkan soal Romer yang merasa takut memberikan kesaksian karena masih dihantui oleh atasannya. Kalau melihat dari pengakuan Romer seperti itu, perlukah Romer ini didampingi mungkin dari LPSK atau seperti apa? Sepanjang inisiatif atau langkah apapun itu ditujukan untuk memastikan bahwa Romer bisa memberikan keterangan secara otentik, menurut saya bisa dilakukan. Tetapi kita juga harus meluruskan pemahaman bahwa setiap saksi, setiap terdakwa sesungguhnya juga membutuhkan tekanan. Berharap bahwa saksi Romer 100% bebas dari stres, bebas dari perasaan tertekan, bebas dari perasaan cemas, itu juga tidak realistis. Yang realistis adalah biarkan saksi Romer ataupun saksi-saksi lainnya mengalami tekanan batin, mengalami kecemasan, mengalami stres hingga derajat tertentu. Karena studi psikologi forensik justru menyimpulkan bahwa ketika tekanan atau stres atau kecemasan itu berada pada titik optimal, maka saksi justru akan lebih mampu memberikan keterangan secara lebih baik ketimbang dia tidak stres sama sekali. Kalau dia tidak stres sama sekali, berarti dia boleh jadi akan menyepelekan keseriusan proses persidangan ini. Karena dia menyepelekan proses sidang ini, maka proses berpikirnya juga akan terlalu simplistis. Tidak bisa kita harapkan akan tergali ingatan-ingatan yang barangkali signifikan bagi proses persidangan. Tapi juga sebaliknya, kalau tekanan batin atau kecemasan atau stres itu terlalu tinggi, melebihi ambang toleransi, maka kita juga khawatir bahwa saksi Romer ataupun saksi-saksi lainnya tidak akan bisa menunjukkan performa mereka secara optimal sebagai saksi. Alhasil, ringkas kata ringkas cerita, kalau saksi Romer mengatakan dia tertekan, dia masih punya perasaan takut, punya perasaan cemas, sesungguhnya juga tidak usah kita sikapi sebagai hal yang berlebihan dengan harapan saksi Romer ataupun saksi-saksi lainnya 100% bebas dari perasaan takut atau cemas itu. Baik, Mas Reza, tadi sebelum kita berbincang ada informasi soal kuasa hukum Ricky Rizal yang menghadirkan sejumlah saksi untuk memberi keterangan seputar kepribadian Brigadir J, dan ia juga meminta untuk saksi ini diperiksa satu persatu. Oke, dia mungkin lebih menekankan soal apakah Brigadir J temperamen, apakah suka ke klub malam, itu menjadi pertanyaan dari kuasa hukum terhadap para saksi. Kalau Mas Reza melihat sebenarnya apa yang mau digali atau apa yang ingin ditunjukkan ke majelis hakim dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Pertama, karena pada pokoknya ini adalah sesungguhnya sidang terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati, maka sesungguhnya profiling atau potret tentang sifat dan perilaku difokuskan pada dua orang terdakwa itu. Kecuali andaikan mendiang Brigadir Yosua adalah seorang terdakwa, maka pembuatan profiling tentang dirinya menjadi sangat relevan dan bisa dipahami. Tapi unik, bahwa betapapun ini bukan menyidangkan Brigadir Yosua, tapi profiling yang diangkat justru tentang Brigadir Yosua. Jadi Brigadir Yosua ini kita posisikan sebagai apa? Karena dia bukan terdakwa, karena dia bukan pelaku, maka dia kita pandang sebagai korban. Konsekuensinya, segala hal ihwal terkait sifat dan perilaku mendiang Brigadir Yosua bisa kita katakan sebagai bahasan tentang victim profiling, pembuatan profil tentang korban. Kalau nantinya, ini misalnya ya, kalau nantinya ternyata sifat-sifat mendiang Brigadir Yosua yang diangkat terus-menerus atau yang disorot terus-menerus adalah sifat-sifat negatif, yang sesungguhnya setiap orang punya sifat negatif, maka saya khawatir victim profiling ini akan menjadi terkesan beraroma atau dimanfaatkan layaknya criminal profiling. Jadi mendiang Brigadir Yosua ini diungkap sifat-sifat negatifnya untuk menunjukkan bahwa seolah-olah dia punya kontribusi bagi terjadinya peristiwa naas tersebut. Peristiwa naas itu mendapat atau didahului oleh peristiwa sebelumnya. Apa itu? Sebagaimana yang didengungkan selama ini oleh terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati, bahwa pembunuhan berencana itu diawali oleh adanya kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Nah, jangan-jangan victim profiling beraroma criminal profiling itulah yang sedang coba dibangun secara perlahan namun pasti untuk menunjukkan bahwa mendiang Brigadir Yosua memang memiliki tabiat yang buruk, memiliki sifat-sifat jahat, sehingga tidak tertutup kemungkinan dia betul-betul melakukan kekerasan seksual tersebut. Ini yang saya sayangkan, bahwa kemudian victim profiling beraroma criminal profiling itu akan menambah stigma terhadap mendiang Brigadir Yosua dan juga keluarga besarnya.
Baik. Nah, victim profiling ini seperti yang Mas Reza sampaikan bahwa sebetulnya harusnya kita fokus kepada terdakwa, 5 terdakwa ya, karena Brigadir J ini adalah korban dalam kasus sidang ini. Apakah victim profiling ini akan berpeluang mempengaruhi keputusan hakim atau seharusnya tidak? Sejak sekarang ingin saya katakan, kita tidak usah menaruh ekspektasi berlebihan juga terhadap disiplin psikologi. Kita tidak usah menaruh harapan yang terlalu muluk terhadap yang namanya criminal profiling. Saya bayangkan bahwa criminal profiling akan banyak bercerita tentang sifat-sifat dan perilaku mendiang Brigadir Yosua pada waktu dia masih ada, pada waktu dia masih hidup. Tapi siapapun pihak yang menyusun victim profiling beraroma criminal profiling tersebut, entah itu saksi, entah itu ahli, harus bisa menjelaskan apa hubungan langsung, bahkan apa hubungan kausal sebab akibat antara sifat-sifat mendiang Brigadir Yosua dengan kekerasan seksual yang dituduhkan kepada dirinya. Kenapa saya katakan itu? Karena saya sungguh-sungguh berharap bahwa kita, wabil khusus majelis hakim, tidak menganggap sifat-sifat manusia, termasuk sifat-sifat buruk sekalipun, selalu berhubungan erat dengan perilakunya. Ambil contoh, katakanlah mendiang Brigadir Yosua ini terus-menerus akan dipotret sebagai sosok dengan sifat-sifat yang buruk. Tetapi betapapun dia punya sifat-sifat yang buruk, punya tabiat yang tidak baik, namun andaikan dia tidak melakukan perbuatan pidana, maka tidak ada persoalan tentang itu. Karena toh proses hukum, proses pidana, proses sidang mempersoalkan perilaku manusia, bukan tentang tabiat manusia. Demikian pula sebaliknya. Kalaulah ada orang yang sifat-sifatnya disebut terus-menerus baik, tetapi pada saat yang sama ternyata dia melakukan perbuatan pidana, saya ulangi, melakukan perbuatan pidana, maka justru ini jadi persoalan. Kenapa? Saya ulangi lagi. Karena proses hukum, proses sidang sedang menyorot tentang perilaku manusia, bukan tentang sifat-sifat atau tabiatnya.